gengs, jadi di hari Selasa malam ini aku akan kembali membahas sebuah kasus pembunuhan atau kasus bunuh diri massal yang terjadi di New Delhi, India pada tahun 2018 lalu. Di mana kasus ini itu melibatkan 11 orang anggota keluarga. Sebenarnya kasus ini tuh terjadinya udah pada tahun 2018, tapi karena kasus ini tuh filmnya baru keluar di Netflix tanggal 5 Oktober kemarin, jadi masih fresh gitu, dan aku juga baru nonton kan filmnya, dan hari ini aku mau ngajak kalian untuk sama-sama ngebahas kasus ini di channel aku. Tapi seperti biasanya, sebelum masuk ke videonya, aku bakalan kasih tahu dulu sedikit latar belakang dari keluarga ini. Chundawan family biasa dikenal juga sebagai Bhatia family oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka merupakan keluarga 3 generasi yang berasal dari Rajasthan, India. Mereka tinggal di sebuah daerah yang bernama Tohana Haryana lebih dari 1 dekade sebelum akhirnya memutuskan untuk pindah ke New Delhi pada tahun 1990-an. Mereka memiliki seorang ayah yang bernama Bhopal Singh. Bhopal Singh ini merupakan seorang pria yang bisa dibilang cukup secara finansial. Beliau juga merupakan seseorang yang sangat disegani dan sangat dihormati di lingkungan tempat tinggalnya. Beliau juga biasanya dipanggil sebagai Dedi oleh orang-orang di daerah sekitar tempat tinggalnya. Jadi dia tuh nggak dipanggil Dedi sama anaknya aja, gengs. Orang-orang di sekitar tempat tinggalnya juga manggil dia tuh Dedi biasanya. Bhopal Singh ini juga dikenal sebagai orang yang makan makanan non-vegetarian. Jadi bisa dibilang kalau Bhopal Singh ini pemakan daging. Dia nggak cuma makan sayur, dia juga makan daging sama kayak kita. Dan diketahui juga kalau beliau ini bisa memasak masakan olahan daging kambing. Enak itu biasanya. Bunyi perut aku, lapar. Pada awalnya, Bhopal Singh memutuskan untuk pindah ke New Delhi bersama istri dan 1 orang anaknya yang bernama Lalit untuk melanjutkan dan menghabiskan sisa hidupnya di sana. Sementara anaknya yang lain yaitu Bhavnesh dan juga Dinas memilih untuk tetap stay di Rajasthan karena pada waktu itu mereka tuh memiliki pekerjaan di Rajasthan itu. Dan diketahui juga kalau Dinas dan Bhavnesh ini memiliki usaha bersama yang mereka jalankan di Rajasthan. Jadi mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Rajasthan dan tidak ikut bersama Dedi, ibunya, dan si Lalit ini pindah ke New Delhi. Di Burari, mereka tinggal di sebuah rumah 2 lantai, di mana lantai 1 di rumah itu dijadikan sebagai tempat usaha dan lantai 2-nya dijadikan tempat tinggal. Keluarga Chundawan ini dikenal sebagai keluarga yang ramah, baik, religius, dan juga sangat harmonis, sehingga mereka ini tuh disukai oleh tetangga-tetangga di sekitar tempat tinggal mereka. Jadi bisa dibilang juga kalau The Chundawan family ini merupakan keluarga yang gak pernah cari masalah sama tetangganya gitu, guys. Mereka tuh gak neko-neko orangnya, gak suka ngurusin urusan orang. Ya udah fokus aja gitu sama keluarganya, gak kayak tetangga-tetangga yang. Sampai pada akhirnya putri dari Bhopal Singh dan Narayani Devi yang bernama Pratibha dan juga anaknya Priyanka memutuskan untuk ikut tinggal bersama Bhopal dan istrinya di New Delhi. Dia memutuskan untuk tinggal bersama ayahnya karena diketahui suami dari Pratibha ini merupakan seorang laki-laki pecandu alkohol dan dia juga meninggal akibat kecanduannya terhadap alkohol itu. Nah, setelah kepergian dari suaminya Pratibha, keluarga dari suaminya Pratibha ini tuh tidak terlalu memperdulikan Pratibha dan Priyanka, sehingga ayahnya Pratibha, Bhopal Singh itu pun langsunglah dia ngambil langkah tegas, kan dia bilang sama anaknya, udah ayo ikut aja sama Dedi, nggak usah lagi kau tinggal di sana. Dan sejak saat itulah Pratibha dan anaknya Priyanka ikut tinggal bersama mereka di Burari. Jadi sekarang di rumah itu ada 5 orang ya, guys. Bhopal Singh, istrinya Narayani Devi, Lalit, Pratibha, dan juga Priyanka. Hingga pada 1 tahun kemudian, Bhavnesh dan juga istrinya memutuskan juga untuk tinggal bersama ayahnya di Burari. Setelah sebelumnya, ayahnya ini meminta dia dan Dinesh untuk ikut tinggal bersama ayahnya di Burari.
Tapi pada waktu itu yang ikut pindah hanyalah Bhavnesh, istrinya, dan ketiga orang anaknya. Sedangkan Dinesh pada waktu itu mengalami kecelakaan yang pada akhirnya mengharuskan dia untuk bed rest dan tidak bisa ikut gitu, dia jadinya pindah ke New Delhi tadi. Oke geng, sebelum masuk ke kronologi kasusnya, aku mau kasih tahu dulu nih sedikit latar belakang dari anak-anak dan cucu di keluarga Chundawat family. Yang pertama itu ada Pratibha Singh. Pratibha merupakan seorang perempuan yang ramah dan juga pintar. Diketahui juga Pratibha ini membuka les private di rumahnya dan mengajarkan anak-anak yang ada di sekitar rumahnya. Pratibha ini juga dibantu oleh anaknya Priyanka dalam membuka les private itu. Yang kedua, Priyanka. Priyanka aka anaknya Pratibha itu merupakan seorang wanita yang ramah dan juga cerdas. Priyanka juga mengikuti jejak ibunya untuk membuka les private. Priyanka ini biasanya membuka les private ketika libur sekolah. Dia biasa mengajarkan anak-anak untuk les vokal dan juga menyanyi. Priyanka ini juga diketahui sebagai seorang karyawan yang bekerja di perusahaan CPA Global sejak tahun 2012. Di perusahaan tempat kerjanya, Priyanka ini merupakan seorang wanita yang ramah tapi juga penyendiri, gengs. Manajernya Priyanka mengatakan kalau Priyanka di tempat kerjanya itu hanya memiliki sekitar 2 atau 3 orang teman aja di tempat kerjanya. Jadi kawannya itu cuma 2 atau 3 aja, nggak banyak gitu. Sampai dia pada tanggal 17 Juni 2018, keluarganya Chundawat ini mengadakan sebuah pesta yang cukup meriah untuk merayakan pertunangan Priyanka dan calon suaminya. Tapi pada pesta itu tidak ada satu orang pun rekan kerja dari Priyanka yang hadir. Malah dia setelah pesta berlangsung, keesokan harinya ketika Priyanka bekerja, dia tuh nggak pernah membahas sedikit pun soal pesta pertunangan yang diadakan oleh keluarganya. Jadi dia nggak pernah cerita apa-apa gitu tentang pesta pertunangan dia. Padahal kan biasanya tuh ya orang-orang yang habis tunangan kan biasa cerita tuh sama keluarganya, aku udah dilamar loh, aku udah tunangan loh gitu kan. Tapi si Priyanka ini enggak, dia diam aja gitu, dia nggak ada ngomong sama teman-temannya. Memang sependiam itu dia, tak tahu juga aku kenapa. Yang ketiga ada Bhavnesh Singh. Bhavnesh Singh ini merupakan seorang anak laki-laki di keluarganya Chundawat family. Bhavnesh Singh ini memiliki toko kelontong di bawah rumahnya. Dia juga dikenal sebagai orang yang ramah dan mudah bergaul. Jadi Bhavnesh Singh ini dikenal sebagai orang yang paling komunikatif di keluarga Chundawat. Banyak orang-orang yang datang ke kedainya untuk berbelanja dan banyak juga tuh orang-orang yang hanya datang untuk nongkrong aja di kedainya dia, saking dia tuh ramahnya sama orang-orang. Oke, selanjutnya yang keempat ada Nitu. Nitu merupakan anak pertama dari Bhavnesh dan Shavita. Si Nitu ini sama seperti ayahnya, dia juga merupakan anak yang ramah dan juga mudah bergaul. Nitu ini diketahui juga sebagai asisten ayahnya di warung kelontong ayahnya ini. Nah, keseharian Nitu biasanya dia menemani ayahnya dan dia juga ikut bergabung tuh sama orang-orang yang nongkrong di situ. Malah nih ya gengs, orang-orang di sekitar tempat tinggal mereka itu paling terkejut ketika mengetahui kalau Nitu juga menjadi korban bunuh diri itu ya. Karena itu tadi, dia tuh ramah kali sama semua orang. Jadi orang-orang itu nggak nyangka gitu kalau dia tuh juga merupakan salah satu korban dari pembunuhan itu atau kasus bunuh diri itu. Yang kelima ada Manika. Manika ini tuh adiknya Nitu. Dia juga anaknya dari Bhavnesh dan Shavita. Si Manika ini memiliki sifat yang berbeda dari kakaknya si Nitu. Manika ini diketahui lebih memiliki sifat yang pendiam dan juga fokus terhadap pendidikannya. Jadi kata orang-orang sekitar, Manika ini tuh biasanya terlihat keluar untuk pergi ke sekolah dan balik pulang lagi, terus pulang-pulang dia langsung masuk aja tuh ke rumahnya untuk belajar kembali gitu, gengs. Yang keenam ada Shavita dan Tina. Shavita merupakan istri dari Bhavnesh, sedangkan Tina merupakan istri dari Lalit. Shavita dan Tina ini bisa dikatakan sebagai menantu-menantu idaman gitu, karena mereka itu adalah menantu yang ramah, baik hati, sopan santun, sayang terhadap orang tuanya, dan juga patuh terhadap suaminya. Dan diketahui juga rumah tangga antara Shavita dan Bhavnesh dan juga Lalit dan Tina ini tuh nggak pernah diterpa sama masalah gitu. Mereka tuh selalu harmonis
harmonis, rukun. Gak pernah tuh ada tetangga yang mendengar kalau mereka tuh lagi cekcok gitu, gengs. Malah nih ya, diketahui juga kalau Tina dan Lalit merupakan pasangan yang paling harmonis, paling romantis, dan paling manis di sekitar tempat tinggal mereka. Jadi #relationship goals gitu. Yang ketujuh itu ada Shivam dan Dhruv. Shivam dan Dhruv merupakan dua orang cucu laki-laki yang ada di Chundawat family ini. Shivam dan Dhruv itu bersekolah di satu sekolah yang sama, mereka satu kelas pula. Udah pastilah teman-temannya itu juga sama kan. Menurut guru di sekolahnya, Shivam dan Dhruv ini merupakan anak yang cerdas dan juga aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Menurut salah seorang teman dari Shivam dan Dhruv yang bernama Jatin, kalau 1 bulan sebelum kejadian tragis itu menimpa mereka, Shivam dan Dhruv ini udah memiliki kebiasaan yang aneh. Mereka jadi anak yang lebih taat agama, mereka tidak pernah lagi menghadiri permainan kriket, dan mereka juga nggak pernah lagi bersepeda bersama. Sampai-sampai nih ya, pada setiap hari Minggu, di mana seharusnya teman-temannya ini tuh bermain, tapi Shivam dan Dhruv itu nggak pernah lagi ikut bermain sama teman-temannya ini. Mereka tuh malah lebih memilih untuk beribadah ketimbang untuk ikut sama teman-temannya bermain. Sebenarnya sih bagus ya kalau misalnya anak-anak itu taat ibadah, tapi di usia mereka, siapa tadi namanya? Kata si Jatin ini, di usia mereka itu gitu kan, kayak aneh aja gitu. Mereka yang jadinya taat banget sama agama kayak gitu tuh jadi kelihatan aneh aja gitu, geng. Yang kedelapan atau yang terakhir itu ada Lalit Singh. Lalit Singh ini tuh digadang-gadang adalah dalang dari kejadian ini. Menurut salah seorang temannya Lalit ini merupakan seorang laki-laki yang sangat menyukai tantangan. Dia pernah menempuh pendidikannya dan mengambil studi kedokterannya di Hisar. Tapi di awal masa perkuliahannya dia harus mengulangi lagi di tahun berikutnya karena dia mengalami kecelakaan. Lalit juga diketahui tidak menyelesaikan pendidikannya karena dia harus di drop out dari tempat dia belajar, dari kampusnya, karena Lalit ini sering gak masuk ke kampus, sering gak mengikuti pembelajaran karena dia tuh katanya sakit, tapi nggak tahu gitu dia yang sakitnya itu sakit apa tuh nggak tahu. Hingga akhirnya dia harus di DO dan dia nggak menyelesaikan pendidikannya itu. Lalit juga dikenal sebagai orang yang sangat humoris, tapi dia juga merupakan orang yang tegas dan tidak akan berkompromi dengan prinsip-prinsip yang sudah dia buat. Lalit juga diketahui pernah bekerja di sebuah toko triplek di Syahdara pada tahun 1990-an. Sebelum akhirnya dia memutuskan untuk membuka toko tripleknya sendiri pada tahun 2002. Hingga pada tahun 2004 kejadian buruk terjadi pada Lalit. Jadi dia ini pernah ingin dicelakai dan dibakar oleh rekan kerjanya. Entah karena itu persaingan bisnis atau karena alasan lainnya, entahlah. Tapi pada waktu itu dia itu coba dicelakai oleh sekelompok orang gitu. Oke, segitu aja latar belakang dari anak-anak dan cucu-cucu dari Chundawat family ini. Sekarang kita akan masuk ke kondisi keluarga Chundawat ketika ayahnya Bhopal Singh telah meninggal dunia. Pada tahun 2007, Bhopal Singh dinyatakan meninggal dunia karena sebuah penyakit yang dia derita. Penyakitnya itu penyakit tua dan memang karena udah umur juga kali ya. Setelah kepergian ayahnya ini, keluarga Chundawat itu menjadi bingung karena mereka kehilangan sosok pemimpin yang selama ini tuh memimpin di keluarga itu. Terlebih lagi Lalit. Semenjak kepergian ayahnya, dia tuh menjadi orang yang pemurung. Terus juga dia jadi memiliki habit-habit atau kebiasaan-kebiasaan baru, seperti dia menyembah pohon dan juga memberi makan hewan-hewan liar. Padahal sebelumnya dia tuh nggak pernah kayak gitu. Dan sejak kepergian ayahnya itu juga, keluarga Chundawat ini tuh selalu dan terus-terusan bersedih dan meratapi kepergian ayahnya, sampai-sampai mereka harus memanggil pemuka-pemuka agama untuk membuat sebuah ritual atau bisa dibilang pengajian gitu ya kalau kita yang bilang, agar mereka tuh tenang, agar jiwa mereka tuh tenang dan mereka tuh bisa ikhlas atas kepergian ayahnya ini. Nah, pas diadakan ritual itu, kejadian aneh tiba-tiba terjadi. Lalit yang tidak bisa berbicara sejak kecelakaan
yang terjadi sama dia pas dia mau dibakar itu, pada waktu itu tiba-tiba dia tuh bisa berbicara, dia bisa ikut berdoa bersama orang-orang yang sedang berdoa pada waktu itu, dan dia mengeluarkan suara yang sama persis dengan suara ayahnya, Bhopal Singh. Sampai pada suatu ketika adalah tetangga dari keluarga Cendawan ini yang sedang berbelanja di tokonya mereka. Dan pada waktu itu tetangga dia ini tuh kayak penasaran gitu, dia tanya sama si Lalit, Lalit, kau kok bisa ngomong lagi? Terus Lalit mengatakan kepada tetangganya itu kalau ayahnya datang ke dalam mimpinya dan meminta dia untuk melakukan sebuah pertunjukan. Ternyata Lalit juga sudah mengatakan hal ini kepada semua anggota keluarganya. Dan sejak saat itulah seluruh anggota keluarga Cendawat ini pun sepakat untuk rutin melakukan ritual pemanggilan arwah ayahnya. Dan setiap ritual itu diadakan, Lalit ini pun duduk di paling depan untuk menunggu roh ayahnya itu datang dan menyampaikan pesan kepada dia. Karena kejadian-kejadian itu pula lah, pada akhirnya keluarga Cendawat ini memutuskan untuk memilih Lalit menjadi pemimpin di anggota keluarga Cendawat dan juga menggantikan posisi ayahnya. Karena cuma dia yang dianggap mampu berkomunikasi dengan ayahnya pada waktu itu. Nah, sejak kepemimpinan Lalit ini, keluarga Cendawat itu tuh mengalami banyak kali perubahan dan kemajuan. Salah satunya tuh toko mereka menjadi bertambah, yang tadinya mereka tuh cuma punya toko kelontong sama toko tripleknya si Lalit, terus tokonya jadi bertambah. Terus juga si Priyanka mendapatkan pekerjaan di kantor dia sekarang gitu. Terus juga rumah mereka itu pembangunannya bertambah, rumah mereka tuh dibangun lagi semakin tinggi dan semakin besar, dan semuanya itu berjalan dengan makmur gitu. Seiring dengan kepemimpinan si Lalit ini tuh semuanya tuh berjalan dengan baik. Ekonomi keluarga itu tuh semakin membaik gitu semenjak kepemimpinan si Lalit ini. Nah, Lalit ini juga diketahui memiliki kebiasaan menulis buku diary tentang apa-apa aja yang terjadi dan apa-apa aja yang dia lakukan dalam satu hari itu, guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke kronologi kejadian kasus bunuh diri massal itu terjadi. Oke guys, jadi pada tanggal 1 Juli tahun 2018 yang lalu, salah seorang tetangga dari keluarga Cendawat ini ngerasa ada yang aneh nih sama keluarga ini. Karena nggak seperti biasanya mereka itu belum buka toko pada pagi itu. Padahal biasanya mereka tuh selalu buka toko itu sekitar jam 5 pagi. Tapi di pagi itu sampai pukul 7 pagi pun mereka tuh nggak ada kelihatan buka toko gitu. Dan biasanya juga sebelum buka toko, keluarga Cendawat ini tuh terlihat untuk jalan-jalan pagi gitu di sekitar area rumahnya. Nah, tapi pada hari itu nggak terlihat aktivitas apapun yang terjadi di rumah keluarga Cendawat ini. Nah, pada awalnya para tetangga itu mengira kalau oh iya mungkin mereka kesiangan atau mungkin apa gitu. Tapi tunggu mereka juga tetap tidak buka. Sampai pada akhirnya salah seorang tetangga dari keluarga Cendawat ini yang bernama Gushran Singh memutuskan untuk mendatangi rumah keluarga Cendawat ini karena kan dia takutlah ada terjadi apa-apa kan sama tetangganya ini. Dia memutuskanlah untuk datang ke rumah keluarga Cendawat ini. Di depan pintunya dia ketok lah tuh pintu tokonya, tok tok tok, pakai. Nah, tapi setelah dia ketok tuh nggak ada yang menjawab gitu, sampai pada akhirnya dia menyadari kalau pintu toko itu tuh tidak terkunci. Dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam toko untuk memastikan kalau tetangganya itu nggak kenapa-napa gitu guys. Dan betapa kagetnya dia ketika dia memasuki rumah keluarga Cendawat, dia melihat mereka 11 orang itu sudah dalam keadaan tewas menggelantung dari langit-langit rumahnya. Tewas. Gushran yang melihat kejadian itu pun merasa syok dan dia tuh langsung menghubungi polisi. Polisi pun yang mengetahui kabar itu langsunglah bergegas dengan cepat ke tempat itu ya. Walaupun polisi ini datangnya cepat, tapi itu tuh udah cukup terlambat karena udah terlalu banyak orang yang datang dan melihat bahkan memvideokan TKP itu. Jadi ya itulah makanya
si video-video dan foto-fotonya itu bisa beredar, karena ya itu orang-orang itu udah datang aja gitu rame-rame di lokasi itu sebelum polisi datang. Ketika polisi datang, mereka pun menemukan pemandangan yang sama seperti yang disampaikan Busran tadi melalui telepon. Mereka melihat kalau anggota keluarga Cendawat itu sudah menggantung dari atas langit-langit rumahnya. Mereka juga melihat dan mendapati anjing peliharaan dari keluarga Cendawat ini sedang menggonggong ketakutan. Takutlah dia itu melihat itunya majikannya, ya kan? Sedih kali aku. Polisi juga mengatakan 10 orang anggota keluarga Cendawat ini menggantung seperti pohon beringin, dan 1 orang lagi ditemukan di dalam kamarnya, yaitu Narayani Devi. Jadi si nenek Narayani ini tuh nggak ditemukan menggantung bersama 10 anaknya gitu guys. Dia tuh ditemukan tergeletak di dalam kamarnya dalam posisi yang sudah meninggal dunia juga. Polisi mengatakan bahwa 10 anggota keluarga Cendawat dalam kondisi yang tergantung ke bawah seperti akar pohon beringin. Mereka tergantung menggunakan kain warna-warni dengan tangan terikat kabel, mata dan mulut tertutup kain, serta kaki yang menyentuh lantai. Sedangkan 1 orang lagi itu didapati berada di dalam kamarnya, yaitu Narayani Devi. Jadi si nenek Narayani Devi ini tuh tidak menggantung bersama 10 orang anaknya guys. Dia tuh ditemukan berada di dalam kamarnya. Sejak penemuan yang mengerikan ini, muncullah asumsi-asumsi yang dibuat oleh publik. Asumsi yang pertama dikatakan kalau mereka itu dibunuh. Tapi kalau mereka dibunuh itu membutuhkan lebih dari 10 sampai 20 orang untuk menggantung dan mengikat mereka. Dan asumsi yang kedua mengatakan kalau mereka itu diracun, lalu mereka digantung biar seakan-akan kejadian itu terlihat seperti kasus bunuh diri massal. Akan tetapi, polisi dan tim forensik tidak menemukan bukti apapun terhadap 2 asumsi ini. Polisi mengatakan kalau tidak terdapat perlawanan yang dilakukan oleh keluarga itu ketika kejadian itu terjadi. Hal ini dilihat dari kondisi rumah yang masih rapi dan tidak ada tanda-tanda kekacauan di rumah itu. Dan untuk asumsi yang kedua, tim forensik mengatakan bahwa tidak ada sisa obat-obatan ataupun racun yang ada pada darah jasad korban-korban tersebut. Jadi kedua asumsi ini dinyatakan tidak benar oleh polisi gitu. Jadi mereka itu tidak dibunuh dan juga tidak diracun gitu geng. Dengan banyaknya kejanggalan yang ditemukan, akhirnya polisi pun memutuskan untuk menetapkan kasus ini sebagai kasus bunuh diri massal. Tetapi Dinas dan juga Sujata itu menyangkal hal ini karena menurut mereka keluarga mereka ini tuh tidak memiliki tendensi bunuh diri. Terlebih lagi mereka itu habis merayakan acara pertunangan Priyanka dan sebentar lagi Priyanka itu akan menikah dan semua orang itu lagi berbahagia atas Priyanka. Jadi nggak mungkin gitu keluarga mereka itu melakukan hal tersebut. Nah, tapi kalaupun kasus ini dinyatakan sebagai kasus pembunuhan, itu artinya kasus pembunuhan ini itu udah direncanakan dalam kurun waktu yang sangat lama dan sangat matang hingga akhirnya bisa terjadi serapih ini gitu geng. Jadi dengan berjalannya waktu, polisi pun terus melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus ini hingga ditemukanlah beberapa fakta untuk mendukung dan menunjukkan siapa sebenarnya dalang dari kasus pembunuhan ini. Fakta yang pertama, ditemukan perlawanan yang dilakukan oleh Bhavnes. Hal ini terlihat dari satu tangannya Bhavnes yang terlepas dari ikatan dan terdapat sebuah luka cakar yang terdapat di jari kelingking Bhavnes. Fakta yang kedua mengatakan bahwa posisi tangan anak-anak diikat ke belakang, mata dan mulut ditutupi dengan selotip, serta telinga yang ditutupi dengan kapas. Dalam artian, anak-anak sudah dipersiapkan lebih dulu. Anak-anak dipersiapkan lebih dulu untuk dibunuh. Fakta yang ketiga, luka yang ada di leher Narayani Devi atau ibunya yang ditemukan di dalam kamar itu cocok dengan sebuah
buah sabuk yang ada di rumah itu bukan dengan tali yang mengikat lehernya. Jadi Narayani itu sebelum dia meninggal dia tuh tewas bukan karena dia tuh diikat pakai tali, tapi karena dia dicekek pakai sabuk. Jadi nenek Narayani itu dicekek dulu dengan sabuk sebelum akhirnya dia diikat, gengs. Oh my god. Fakta yang keempat, ikatan tangan Lalit itu berbeda dari ikatan tangan lainnya. Karena kan ditemukan ikatan tangan lainnya itu berada di belakang, sedangkan tangan Lalit itu tuh terikat di depan. Jadi bisa dikatakan kalau Lalit ini membantu dulu semua anggota keluarganya itu mengikat tangan mereka ke belakang, baru dia ikat tangannya sendiri. Dan tangannya Lalit ini terlihat terikat itu dengan kawat, bukan dengan kabel atau tali seperti saudara-saudaranya yang lain. Kan kalau kawat bisa ya diikat sendiri, pakai mulutnya, pakai apa gitu kan bisa kan. Nah, yang kelima, dari rekaman CCTV di sebelah rumah keluarga Cundawat pada tanggal 20 Juni 2018, Ina dan Syifam terlihat membeli 4 bangku plastik. 2 hari kemudian, pada tanggal 30 Juni 2018, pukul 10 malam, Ina kembali terlihat bersama Nitu baru pulang membeli bangku-bangku plastik lagi. Jadi sebelumnya dia tuh udah beli bangku plastik 4. Nah, 2 hari kemudian dia terlihat lagi beli bangku-bangku plastik bersama Nitu. Di hari yang sama pada pukul 11 malam, Syifam terlihat masuk dan keluar dari toko keluarga Cendawat dengan membawa kabel-kabel telepon yang masih baru. Dan di hari yang sama juga, 10 menit setelah Syifam terlihat keluar dari toko Cendawat, terlihat seseorang datang mengantarkan 1 kantong yang berisi kain sari yang kemungkinan digunakan untuk mereka menggantung diri mereka. Dan setelah kejadian itu, tidak ada lagi terlihat aktivitas yang terekam CCTV di luar rumah keluarga Cendawat itu, geng. Namun semakin lama polisi itu semakin dibingungkan karena banyaknya keanehan-keanehan baru yang ditemukan dalam kasus ini. Dan hal-hal aneh ini pun memiliki 2 sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang mistis atau kepercayaan supranatural dan lain-lain. Dan yang kedua dari sudut pandang psikologis atau kesehatan mental yang terjadi sama salah seorang anggota keluarga atau beberapa orang dari anggota keluarga ini. Oke, kita bahas dulu dari sudut pandang mistisnya ya guys. Yang pertama, ditemukan pipa air di tembok rumah Cundawat yang memiliki susunan yang aneh dan memiliki jumlah 11 pipa. 7 pipa menghadap ke bawah dan 4 pipa lainnya menghadap ke depan. Hal ini sejalan dengan jumlah anggota keluarga itu di mana ada 7 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Dan yang lebih menyeramkannya lagi, kalau gambar ini diputar 90 derajat, maka susunan pipa pada gambar ini tuh menunjukkan posisi persis 11 anggota keluarga ini digantung. Yang kedua, pada umumnya orang-orang yang meninggal karena bunuh diri itu biasanya memiliki kecenderungan untuk menulis surat sebagai wasiat terhadap orang-orang yang ditinggalkan. Nah, keluarga Cendawat ini tuh tidak ditemukan surat di rumahnya, akan tetapi polisi menemukan sebuah buku harian yang diletakkan di dekat tempat sembahyang di rumah keluarga Cendawat itu. Nah, ternyata buku harian ini bukan satu-satunya buku harian yang ada di rumah itu. Polisi juga menemukan 10 buku harian lainnya. Jadi total buku hariannya itu ada 11 guys. Dan buku harian itu telah ditulis selama 11 tahun sejak tahun 2007 ketika ayahnya meninggal sampai 1 hari sebelum kejadian mereka bunuh diri massal itu. 11 tahun, 11 buku. Oke, ingat ya, 11. Yang ketiga, polisi juga menemukan bahwa kisi-kisi ventilasi rumah keluarga Cendawat ini berjumlah 11 batang. Fakta yang keempat, jendela dan ventilasi yang ada di rumah keluarga Cendawat ini juga memiliki jumlah 11 jendela dan ventilasi. Dan yang kelima, jari-jari di pegangan tangga di rumah keluarga Cendawat ini memiliki jumlah 11 jari-jari. Dan yang keenam, ditemukan sisa kayu ritual yang masih baru di tempat
Dari penemuan-penemuan ini, banyak orang yang berasumsi bahwa angka 11 itu memiliki peran yang cukup penting dalam kasus ini, guys. Saat diwawancarai, Kanwar Palsing, seorang kontraktor yang membangun dan merenovasi rumah keluarga Cendawan ini, mengatakan tidak ada maksud apapun dari angka 11 ini. Dia juga mengatakan pipa-pipa yang ada di tembok rumah keluarga Cendawan ini merupakan ventilasi cahaya yang diminta oleh keluarga Cendawan karena mereka tidak mau ada jendela yang menghadap ke rumah tetangga. Tapi kan nggak masuk di akal. Kan terus juga pipanya itu kan ada yang menghadap ke depan, ada yang menghadap ke bawah. Itu yang menghadap ke bawah itu dapat cahaya dari mana? Kan cahaya juga dari atas atau dari samping. Oke lah, logikanya yang dari dia menghadap ke depan itu bisa masuk cahaya. Lah yang menghadap ke bawah, yang bisa cahayanya masuk. Oke, sekarang kita lihat dari sudut pandang psikologinya. Setelah semua teori-teori mistis yang tadi muncul, maka diketahuilah kalau Lalit mengalami gangguan psikologi, di mana hal ini diawali dari kecelakaan yang menimpa Lalit. Jadi, Lalit itu pernah mengalami 2 kali kecelakaan. Yang pertama, kecelakaan yang terjadi ketika Lalit ini masih remaja. Pada waktu itu, dia sedang menaiki sepeda motor dan dia terjatuh dari sepeda motornya dan kepala bagian belakangnya itu terbentur sama trotoar. Dan sejak saat itu, teman-teman Lalit ini mengatakan kalau telah terjadi perubahan drastis terhadap si Lalit ini. Tapi keluarganya itu nggak mengobati Lalit dengan serius gitu, guys. Dan yang kedua, percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh salah seorang rekannya si Lalit ini itu membuat Lalit itu mengalami gangguan mental. Jadi pada waktu itu Lalit didorong oleh sekelompok orang hingga dia terjatuh di bawah tumpukan kayu dan akhirnya tripleknya dibakar sama orang-orang ini. Tapi syukurnya Lalit ini tuh tersadar ketika ada api di belakang pundaknya yang dia rasakan gitu. Dan dia pun langsung bergegas meminta tolong sama orang-orang dan orang-orang itu pada akhirnya menolong dia. Nah, sejak kejadian itu kan tadi aku bilang kalau Lalit itu nggak bisa berbicara. Menurut keluarganya, Lalit ini tuh nggak bisa berbicara karena dia terlalu banyak menghirup asap pada saat kebakaran itu. Tapi menurut dokter, asap itu tidak berpengaruh untuk menghilangkan suara seseorang. Dokter juga mengatakan kalau Lalit ini mengalami gangguan mental yang cukup buruk akibat kejadian atau traumatik yang menimpa dia itu. Tapi pada waktu itu, keluarganya menolak untuk mengobati Lalit di rumah sakit jiwa karena menurut keluarganya Lalit kalau rumah sakit jiwa itu adalah tempat orang-orang gila. Jadi sejak kejadian itu keluarganya Lalit itu udah mengetahui kalau Lalit itu katanya mengalami gangguan mental, tapi keluarganya itu memilih untuk tidak mengobati Lalit ke rumah sakit gangguan jiwa karena mereka merasa kalau rumah sakit gangguan jiwa itu adalah rumah sakit tempat orang gila gitu. Padahal sebenarnya itu nggak kayak gitu loh, gengs gitu. Jadi ya udah gitu, kalau memang kita ngerasa ada yang aneh sama diri kita, kalau kita ngerasa kita itu memiliki kecenderungan penyakit mental atau gimana, ya udah lebih baik diobatin kan. Hal ini tuh kayak membuktikan kalau penyakit mental itu bukanlah sesuatu yang harus diremehkan gitu. Itu adalah penyakit yang serius dan butuh penanganan. Dan gak semua orang yang berobat ke rumah sakit jiwa, orang-orang yang berobat ke psikolog, ke psikiater, itu adalah orang-orang gila, enggak. Malah orang-orang yang berobat, dia tahu dia punya gangguan jiwa, dia tahu dia punya penyakit mental, terus dia datang ke rumah sakit jiwa untuk berobat. Malah sebenarnya mereka tuh pintar, karena dia tahu ada yang aneh di dirinya dia, dan dia mau menyelamatkan dirinya gitu. Ya, begitulah cerita pada hari ini. Gimana menurut kalian? Apakah ini ada pengaruhnya dengan angka 1111 atau memang ini murni karena penyakit mental yang dialami Lalit yang membuat Lalit sering berhalusinasi kalau dia didatangi oleh roh ayahnya? Gimana menurut kalian? Kalian bisa komen di bawah kalau ada detail-detail cerita yang belum aku tambahin biar kita bisa sama-sama tahu tentang cerita ini, dan komen juga di bawah kasus-kasus apa lagi yang seru untuk kita bahas selanjutnya.